Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, semoga kita diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah ya teman-teman. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa ya. Untuk Bitcoin ini lumayan teman-teman, 2%-an ya untuk kenaikan dalam 24 jam terakhir. Dan di sini disambut hangat oleh altcoin teman-teman, dengan kinerja Bitcoin disambut hangat oleh altcoin yang terpantau sangat jelas di sini. Altcoin mulai menunjukkan kinerjanya ya, karena di sini untuk SRP juga naik, BNB juga naik, Cardano ini naik 3%-an ya, Dogecoin naik, jadi hampir merata ya, hampir merata. Keadaan cryptocurrency ini mengalami sedikit recover ya. Ada beberapa lah stable coin yang kalau terpantau memang dalam kondisi minus ya. Tapi kalau untuk altcoin selain stable coin, di sini menunjukkan kinerja yang cukup optimis. Dan di kesempatan malam hari ini teman-teman, ternyata sesuai apa yang kita prediksikan dan terjadi di Shiba gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama untuk presentasi harga Shiba ada sedikit lonjakan teman-teman ya, per video ini lumayan lah ya, ada sedikit lonjakan walaupun untuk volume di sini turun ya. Volume turun nih sekitar 17,94%, dan untuk market cap di sini hijau tapi masih di presentasi 0, ya teman-teman. Oke, jadi kita lihat dulu untuk price action daripada Shiba. Di sini kalau kita lihat untuk kinerja Shiba Inu ya teman-teman, ini dalam time frame 1 jam ya, karena kita tadi sore tadi sempat bahas Shiba di time frame 1 jam ya. Dia tadi masih di dalam area yang kita kasih marking ini ya, masih di dalam zona ini teman-teman. Dan kali ini terlihat dia jebol breakdown ke bawah ya, tapi ini kayaknya mau buat fake out aja gitu teman-teman ya. Mungkin dia fake out aja, habis itu meneruskan kenaikannya. Karena kalau saya pribadi optimis teman-teman, optimis Shiba ini bakalan bisa di level 85 sampai di kepala 89 atau bahkan sampai kepala 9. Saya optimis Shiba bakal ke situ dulu teman-teman ya, untuk jangka beberapa waktu ke depan gitu teman-teman. Karena kita lihat di sini semisal nih kita berbicara semisal candle yang kedua bullish ini nanti closing di bawah candle merah teman-teman, tapi nanti disusul satu candle bullish kembali dan closing di atas candle merah ini teman-teman, maka di sini ada initial break buy, yang dimana ini berpotensi suatu tanda bahwasanya ini akan ada kenaikan berikutnya gitu teman-teman. Berarti bearish engulfing yang ini hanya sekedar mencari fake out aja ya, untuk mencari liquidity aja, habis itu dia terpantau lagi naik ke atas ya. Tapi kalau memang ini terkonfirmasi, bearish engulfing ini terkonfirmasi teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan dia akan turun dulu nih sampai level 81 atau 80 gitu teman-teman, sebelum dia meneruskan kenaikannya. Kenapa saya optimis Shiba masih bisa naik? Ya karena memang di sini sentimen positifnya udah datang gitu teman-teman. Salah satunya ya ini, langsung saja kita bahas. Nah, salah satunya dari Shibarium Scan, teman-teman, di mana kali ini Shibarium sudah kembali aktif secara publish ya. Terpantau di sini teman-teman udah ada sekitar 1000 transaksi per video ini dibuat, dan bisa kalian lihat sendiri transaksi daripada Shibarium kinerjanya cukup cepat ya. Itu naik tuh. Sekarang 1056 transaksinya ya kan. Di sini untuk wallet addressnya ada sekitar 2,6 ribu. Untuk average block time rata-rata itu sekitar 5 detikan teman-teman, dan total bloknya ya bisa kalian lihat di area 266.000 ya teman-teman. Dan di sini cepet kan ya, total transaksinya tiba-tiba udah 1,1 ribu aja ya kan.
Dan bisa kalian lihat nih teman-teman, transaksi yang terjadi ya, transaksi yang terjadi 3 detik, 4 detik, 5 detik ya. Di sini akan selalu berubah-ubah. Ini menunjukkan baru aja diluncurkan kalau nggak salah ya teman-teman, belum lama. Oke, jadi di sini sudah sekitar yang terekod ini sekitar 1200-an teman-teman, tanggal 23 Agustus ya. Tanggal 16 Agustus kemarin belum terekod ya, karena mungkin di refresh kembali dan diupdate pada hari ini gitu. Dan ini ya udah aktif, dan kita lihat kinerja pembakaran yang akan terjadi di Shiba Inu teman-teman. Semoga saja pembakaran signifikan. Dan di sini informasi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana harga Shiba Inu mendapatkan kembali momentum dengan meningkatnya pemegang dan kegembiraan atas peluncuran kembali Shibarium tanggal 24 Agustus ya. Udah diluncurkan kembali Shibarium seperti yang dibilang Sitoshi ya teman-teman ya. Kalau nggak kemarin berarti hari ini kan, kemarin sempat saya bilang seperti itu ya. Kalau nggak kemarin hari ini gitu teman-teman. Ternyata hari ini di launching oleh Sitoshi Kusama. Nah, Shiba Inu mendapatkan kembali tren naik di tengah peningkatan pemegang dan peluncuran kembali Shibarium. Nah, harga Shiba Inu mendapatkan kembali momentumnya karena investor baru terus mengumpulkan token Shiba menjelang peluncuran kembali Shibarium ke publish. Terlepas dari kondisi bearish yang berlaku di pasar mata uang kripto yang lebih luas, token bertema anjing terkemuka Shiba Inu telah menunjukkan kecenderungan bullish dalam 24 jam terakhir. Perkembangan positif ini terjadi setelah penurunan tajam yang dalam Shiba pada Kamis kemarin teman-teman, setelah terjadi kegagalan peluncuran Shibarium yang pertama ya. Itu food untuk Shiba cukup kenceng teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Shiba mencetak candle merah panjang minggu lalu ya, menyusul peningkatan fooder atau food ya dari para kritikus food ini yang dipicu oleh rintangan yang dihadapi Shibarium pada debutnya. Dengan cepat dibubarkan oleh Satoshi Kusama, khususnya harga Shiba turun lebih dari 11% pada hari Kamis, turun dari level 936 ke level 725. Cukup dalam juga ya penurunannya. Nah, jadi di sini apakah Shibarium ini dalam waktu dekat akan menunjukkan kinerja yang cukup optimis? Apakah dalam hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya akan mengalami bullish session? Belum tentu teman-teman. Karena apa? Ketika Shibarium rilis seperti ini, inilah dunia nyata yang harus dihadapi oleh Shiba Inu. Ibarat kata kalian lulus sekolah nih ya, lulus sekolah SMA kah atau SMK gitu teman-teman, yang nggak melanjutkan kuliah ya kan, berarti kan kalian harus terjun di dunia pekerjaan ya kan, kalian harus nyari kerja, contohnya seperti itu. Berarti welcome dunia nyata yang sebenarnya akan kalian hadapi. Nah, kurang lebih seperti itu ketika Shibarium lahir ya, welcome dunia nyata, di mana Shibarium harus apa, harus mencari posisi, harus mencari adopsi, harus mencari proyek yang mau berada di jaringan Shibarium. Nah, semakin itu berkembang, semakin Shibarium mendapatkan momentum tersebut, adopsi terjadi, terus integrasi di mana-mana ya kan, terus dia bisa menarik banyak proyek masuk ke Shibarium. Disinilah momentum kinerja Shibarium akan tercipta gitu teman-teman. Nah, waktunya kapan bang ya? Ada yang bilang tunggu dulu 2 bulan, ada yang bilang tunggu dulu 5 bulan dari teman-teman. Kalau saya pribadi nunggu itu di 1 tahun teman-teman, karena kita belajar dari BNB ya, sekelas blockchain yang udah sukses lah. Mereka nggak memakan waktu singkat, bahkan sampai tahunan ya kan. Kalau kita ambil 1 tahun itu waktu yang sangat kita ambil rentan paling cepat sebenarnya teman-teman. 1 tahun itu kita ambil waktu rentan paling cepat. Nah, kenapa saya ambil 1 tahun? Karena kita mau melihat nih kinerja Shibarium di dalam kondisi baru rilis seperti ini kan, dia bear market teman-teman. Nah, kenapa saya menargetkan 1 tahun? Berarti 2024 dong bang. Iya, 2024 akhir kalau nggak salah teman-teman ya, kita lihat. Karena kita berbicara nanti setelah halving, kita lihat kinerja Shibarium, kita lihat proyek-proyeknya, kita lihat kinerjanya seperti apa. Kalau stagnan, nggak ada proyek, nggak ada partnership, nggak ada integrasi, sama aja bohong Shibarium. Itu teman-teman ya. Apakah saya akan ngejual Shiba Inu saya ketika Shibarium nggak ada potensi seperti itu? Tentunya saya akan ngejual teman-teman ya. Saya akan ngejual 90% dari
Shiba saya yang saya hold dan saya sisakan 10% saja ya. Saya sisakan 10% saja hanya untuk apa? Punya ya, biar saya masih punya aja. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu juga nanti ke depannya apakah tiba-tiba meledak gitu teman-teman. Setidaknya kita masih punya walaupun hanya 10% gitu ya. Maka dari itu saya sering ingatkan terhadap teman-teman, ketika cuan kalian jangan lupa taking profit ya, tapi jangan 100%, tetap sisakan untuk long term ya gitu. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi ya tentang Shiba Inu teman-teman, semoga sedikit bantu dan salam cuan.